Kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya. Itu dan tertulis di mana? Atau di sisi perutnya. Pertanyaan Tertulis saya, di mana? Ini Quran surah Al-An'am 146. Berarti mereka bisa makan bangkai ya? Kok sudah tidak dilarang? Ini Tuan Negeri Mekah itu merubah-rubah hukum ya. Pertanyaan saya buat kamu, siapa yang punya otoritas untuk menghalalkan dan mengharamkan? Lanjut. Oke, saya jawab ya. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan semesta alam. 1 Tawarik 17:23, Tuhan Israel adalah Tuhan semesta alam. Diterangkan di dalam nomor 24, maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata Tuhan semesta alam. Tolong tunjukkan kepada saya Yesus disebut Tuhan semesta alam. Yesus yang nanti terkutuk itu. Coba, di mana dalilnya? Kalau Anda menimpali kemudian dalil Al-Quran tentang syariat, hukum-hukum, tentang makanan, minuman, hadirkan kitabnya Nabi Musa di sini. Jangan kau bawa kitab dari barat itu. Hadirkan dulu kitabnya Nabi Musa dalam bentuk bahasa Ibrani. Jangan kitab karbitan, surat kabar dari barat kau bawa yang dibawa Belanda, jangan. Supaya kau tegur Al-Quran ini kalau salah. Kau pakai Al-Quran, kau tegur Al-Quran pakai kitabnya Belanda, nggak nyambung. Jangan lari kemana-mana. Kita berbicara mengenai Tuhannya Bani Israel, apakah yang maha suci atau yang terkutuk. Tuhannya Bani Israel adalah Tuhan semesta alam. Saudara, kurangi makan anjing supaya jangan cuma menggonggong. Kalau sudah dikatakan Tuhan semesta alam, berarti termasuk Mekah. Mekah itu alam, berada di bumi ini. Mekah itu kurangi makan anjing supaya otak berfungsi. Makanya dikatakan Tuhan Eloa Israel itu adalah Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam. Yesus Tuhan di mana dia? Sementara Yesus berkata, Bapa Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi. Nah, Yesus Tuhan di mana dia? Kalau Eloa Israel itu adalah Tuhan di langit dan juga Tuhan di bumi, Yesus Tuhan di mana? Tuhan di sempak. Jadi kitabnya orang Yahudi mengatakan dirinya Tuhan alam semesta. Beberapa abad kemudian datang kepada Nabi Muhammad menyatakan dirinya Tuhan semesta. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran di dalam surah Al-An'am 12, segala sesuatu itu halal, tidak ada yang haram. Efesus 2 nomor 15 semuanya sudah membahas tentang hakikat Tuhan. Ya, jangan kau sembunyikan Yesus Kristus si kutuk itu, jangan. Makhluk terkutuk yang digantung secara hina di atas tiang salib itu jangan kau sembunyikan. Kau tadi membawa imamat Maha suci lagi maha tinggi. Tuhanku Subhanahu wa taala maha suci maha tinggi. Coba kau bawa Yesus, jangan kesembunyikan. Kristus yang terkutuk itu apakah Tuhan Rabbus samawati wal ard? Silakan dalilnya. Di mana si kutuk itu adalah Tuhan alam semesta? Tunjukkan, silakan. Anda bilang adalah Tuhan negeri Mekah adalah Tuhan alam semesta. Tuhan negeri Mekah itu baru muncul abad ke-7, bro. Tuhan negeri Mekah itu baru muncul abad ke-7. Host, kalau dia tidak bahas Yesus, diturunkan aja. Kalau dia tidak bahas Yesus Tuhan yang terkutuk itu diturunkan. Karena Nabi Muhammad baru ada abad ke-7, dompala. Udah turunin. Orang ini saya nggak pernah senang sama dia. Dia itu selalu menganggap Tuhannya Bani Israel itu adalah Tuhannya. Percuma kita diskusi, saya sudah puluhan tahun sama orang ini. Orang tidak punya otak, suka tidur sama asu, jadi otaknya nggak berfungsi. Kenapa dia sembunyikan ya Gurunda ya? Dia sembunyikan. Si kutuk itu nggak laku langsung.
Yang dia ambil apa? Tawarik, Yesaya, Keluaran, Ulangan. Loh, mana Roma? Mana Roma? Mana? Roma mana? Galatia mana? Mana? Efesus mana? Filipi mana? Mana? Filipi mana? Mana Lukas? Pada hari ini telah lahir bagimu. Hari ke-8 nonotnya dipotong. Mana? Kenapa kau lari ke Tuhannya Yahudi? Tuhanmu dong. Inilah kau. Dari dulu si Dompala ini suka sekali tidur sama asu, makanya otaknya error. Nggak ada diskusi baik sama orang dongok, ya. Tuhannya negeri Mekah datang menyatakan diri kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kapan jadi nabi? Yuk, abad ke-7 Dompala. Kalau masih ada nabi di tahun 2025, maka Tuhan semesta alam pun datang di tahun ini. Dompala Cordoba. Itu bukan Tuhannya Bani Israel, karena abad ke-7. Yesus abad ke-1. Tuhannya Yahudi datang kepada Nabi Musa abad ke-14 sebelum Masehi. Jadi itu juga bukan Tuhan yang sama. Tuhan yang datang kepada Nabi Musa abad 1400 sebelum Masehi. Lalu kemudian Tuhan datang lagi kepada Yesaya 600 sebelum Masehi. Berarti bukan Tuhan yang sama gitu. Karena tahunnya beda. Dompala Cordoba, makanya kurangi makan pantat asu. Kurangi, tinggalkan nyembah si kutuk itu supaya kau sembuh. Dari dulu begitu aja terus kau polamu diskusi. Setiap diskusi ambil Keluaran, ambil Tawarik, ambil Yesaya. Kenapa kalau dengan Bang Suma kau tidak berani ambil Galatia, Filipi? Kenapa? Kaliki, Kaluku. Iya, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padalek. Kenapa nggak diambil itu? Kenapa? Kenapa disembunyikan? Yesus itu loh yang bukan Tuhannya Bani Israel. Tuhan kami subhanahu wa ta'ala. Saya sudah bacakan dalil pun tadi. Saya baca dalil. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba. Berani enggak kau katakan Yesus itu adalah Tuhan yang terkutuk yang datang kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Isa? Berani enggak? Nenekmu kiper. Mana berani kau jual Yesus? Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan diri, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa. Nah, coba. Paling kau akan mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Habis itu ditombak. Masih mau aku banyak bicara. Habis itu ditampar. Apa kau bilang? Ketepak. Akulah awal, akulah akhir. Habis itu ditonjok mukanya, gedebuk. Masih mau aku bicara. Itu Tuhan kau itu yang kau jual itu. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Karena Tuhannya Yahudi yang datang kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, itu adalah Tuhan kami. Tuhanmu itu loh yang Mama beli biskuit dong, Ma. Tuh, Tuhanmu tuh. Itu jual itu Tuhanmu. Jangan kau sembunyikan Tuhanmu. Itu mas, saya sapa dulu, ada bosku ini. Bosku, ini kayaknya Kristen beliau ini, Pasturi. Bang, bosku, monitor bang. Cordoba. Inilah Kristen. Suka sekali kalau berbicara mengenai Tuhannya Israel, Tuhannya umat Islam, Tuhannya Kristen. Sembunyi di ketek Tuhannya Bani Israel. Lah Yesus dianggurin Yesus. Kasihan sekali nasibmu Yesus. Ya. Oke, bang bosku, monitor bang bosku. Bang bosku, ngomong bang. Kalau sudah di atas komal itu ngomong bang. Cordoba Dompala. Dia itu peliharaan saya dari zaman WA. Memang nggak pernah otaknya tepat di tempatnya. Selalu kalau bukan di tengkup paling belakang, di lutut, di tumit. Terakhir tadi itu di telapak kaki lagi kembali. Nggak pernah tepat sasaran dia. Ya, izin abang dah. Silakan. Bosku,
Bosku, silakan berbicara. Islam, Kristen? Edukasi pasturi apa nih kalau pasturi? Kristen ya? Katolik. Oh, Katolik. Silakan Bang Bosku. Ngomong Bang, nggak usah takut Bang, ngomong aja Bang Bosku. Kepencet paman. Enggak, Masa beliau begitu? Katolik kan? Silakan Bang Bosku. Ya, bosku. Bosku. Baru hilang dia nyari mic-nya rupanya. Segala ilah-ilah lain selain ilah Israel adalah berhala. Ya Theos dong. Theos lah itu yang kena. Oke, ada Bunda lagi, mungkin Kristen. Bunda Babe, Kristen atau Muslim Bunda? Monitor, silakan Bunda. Kang Dito bantu dong. Ada 2 lagi yang naik, ada Eka. Ya, Bunda B, selamat siang. Maaf, kepencet. Oh, maaf ya. Oh iya, Tante siap. Dibawa dulu, Tante. makasih. Ya. Eca, selamat siang, Eca. Selamat siang, Bang. Ya, Kristen apa Muslim, Bang? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Abang? Silakan. Weh, hilang Tuh Bang buset. Beni. Biar cepat, izin kawan-kawan Muslim standby dulu ya, kasih kesempatan teman-teman Kristen ya. Bang Beni, Ya, cepat. Subekti, selamat siang. Bang Beni, jangan tenggelam. Nah. Nah, itu soalan dia. Iya, Pak Mu. Selamat siang, Pak Mu. Pak Mu. Oi, Pak Mu. Pakmu ke mana nih awak? Wah, rupanya kosong, nggak ada orang. Ya, yang Kristen, silakan yang Kristen request. Ketik satu. Ketik satu, woi. Dan ada lagi, Pandik. Itu ada Bogi. Coba kita jambak juga ya teman-teman yang Kristen ya. Coba izin yang Kristen kalau bisa kirim permintaan, yang Muslim standby dulu. Yang Kristen aja teman-teman dulu naik, silakan. Biar dialog. Dompala dibawa dulu, yang dompala ya, yang rada-rada dompala dirinya. Bawa dulu yang. Oke, Bang Starbucks Kristen ya, Bang Starbucks ya. Bukan. Oke, Starbucks. Ya? Muslim Bang, Muslim. Bang, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Saya- teman-teman Muslim, keren. Silakan teman-teman Kristen, masih ditunggu kehadirannya, keberaniannya, nyalinya. Silakan kirim permintaan, tekan 1 ya teman-teman Kristen ya. Nggak usah takut teman-teman Kristen untuk naik dialog. Yang Muslim standby dulu. Kalau bisa standby di bawah biar cepat kita. Assalamualaikum Mas Hendi. Abang, salam. Yoga. Ya, Bang Sam. Gitu, assalamualaikum. Iya bang. Salam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Islam bang. Oke, makasih Bang ya, Bang Sam ya. Silakan teman-teman Kristen ya, biar cepat kita dialog. Kebetulan Bang Zuma lagi on fire ini gara-gara si Dompala tadi itu. Lama kali, memang sudah lama si Dompala itu. Nggak sehat-sehat. Pernah saya kasih napas kalau dia. Langsung sesat dia. Tinggal bara itu. Tinggal bara keluarga tinggal ya. Tinggal bara kakak. Dede. Nggak sadar sih. Mati ke. Pak Bandre. Benri Anton. Tuh, pula Dompala. Aduh. Silakan teman-teman Kristen ya. Kirim permintaan aja. Ini ada 4 kursi teman-teman Kristen, kita kasih kesempatan ada 4 kursi biar kita dudukkan teman-teman Kristen di sini untuk menjelaskan Tuhan yang terkutuk itu kayak mana. Silakan teman-teman Kristen. Karena ini tema kita ini ngeri ini. Tuhan pun palsu. Ini Dompala jangan dinaikkan itu Ferry ya. Udahlah, bosan kita sama si Ferry ini. Oke, yang Kristen ya coba.
Romi 03 ya, coba kita cari. Silakan Bang Romi 03 kalau mau naik, nggak usah takut Bang Romi ya. Bang Romi 03 kalau berani silakan kirim permintaan. Romi, oke. Bang Romi ada Bang Romi? Ada Bang Arif Hidayat. Mana tadi Bang Arif? Bang Arif Hidayat ini, Bang Zuma ini yang di Kementerian Agama kalau nggak salah ya Bang Zuma, Gurunda. Betul kan? Bang Arif Hidayat. Iya. Kan ya? Beliau di Kementerian Agama. Waktu itu datang di Kendari juga, tapi saya tidak di Kendari waktu itu. Beliau mau ketemu kan. Kebetulan ada mualaf 2 orang dari Morosi. Beliau mau jumpain dulu itu waktu itu. Beliau dari Kementerian Agama. Salam Bang Arif Hidayat ya, dibawa ya. Mas Fioso Coffee, coba ini. Mungkin Kristen. Ya Bang Mafioso, selamat siang. Selamat siang, assalamualaikum. Cuma mau menyampaikan ke Bang Yuma kemarin. Waalaikumsalam. Kemarin dapat salam dari Bang Andika Kangen Band. Besok mau pentas di Makassar. Dia berharap banget bisa ketemu Bang Yuma. Ya, pentas Bang Yuma. Musik. Andika Kangen Band. Iya. Allah. Iya bang. Di mana kegiatannya? Tanggal 7 pentas di Makassar kita. Dia pengen banget kalau bisa ketemu Bang Yuma di mana, nanti DM aja. Andika bukannya yang istrinya orang Bogor bukan nggak? Bukan itu ya? Kangen Band, dokter, istrinya yang dokter itu. Dokter. Vokalis Kangen Band. Lampung. Oh siap. Insya Allah bang. Kemarin live di Bang Singa, ya pengen banget ketemu Bang Yuma. Ya sering lihat live-nya Bang Yuma katanya. Iya insya Allah. Kemarin juga Oke. dua minggu yang lalu juga si Andre Stinky juga titip salam sama teman kita. Ya, banyak teman-teman kita artis yang lihat Bang Yuma dan support Bang Yuma. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Kita aja. Terima Nanti kasih. boleh Assalamualaikum minta warahmatullahi kontak saya, Bang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita DM kalau di Makassar. Aduh. Oh iya boleh. Bang. Oke, siap. Baik Bang, izin diturunkan. Ya, salam ya juga buat adiknya ini ya, biar nanti diajak juga. Ngapa pula Kang Dito? Oke, disapa dulu Kang Dito. Bang Raja Simbolon, selamat siang. Selamat siang. Ya, Kristen ya. Kristen ya, benar. Oke, lanjut, silakan. Temanya itu Bang, Tuhan pun palsu, silakan. Tuhannya siapa? Itunya makanya didiskusikan. Tuhannya siapa? Yuk kita cari tahu yuk. Ayo. Ya kan judulmu harus jelas juga. Tuhannya Buddha kah? Tuhannya Islam kah? Tuhannya Kristen kah gitu. Jadi judulmu gantung-gantung Tuhan siapa? Makanya itu pertanyaannya, kau ketawa. Sudah tanya misalnya itu ada Bang Zuma, udah. Silakan. Gimana? Halo? Iya halo. Ya. Itu pertanyaan saya tadi, Tuhannya siapa gitu. Tuhannya Kristen bang. Oh, terlalu maju kau mengatakan seperti itu. Mana dalilnya? Dalilnya ya banyak kali. Satu Bible itu dalilnya. Satu Bible. Iya. Jadi itulah kebobrokanmu. Kok bobrok pula tawan? Bobrok lah. Karena di situ Jadi tulis itu palsu Tuhan Kristen di Bible. Jadi yang jadi manusia itu Tuhan rupanya yang dikandung sama manusia. Ya Tuhan lah. Jadi siapa? Nah, itu palsu. Oh. Itu kan Tuhan itu maha menghidupkan, maha mematikan, kok dia dihidupkan? Daripada Tuhan. Bukan daripada kan kita berbicara mengenai Tuhan palsu. Gimana sih ya saudara ini? Jangan dimut.
Ketika Tuhanmu, kemudian Daripada Tuhanmu istrinya banyak. itu malasa. Lam yalid wa lam yulad. Tuhanku tidak beranak, tidak diperanakkan. Berarti tidak ada istrinya. Lah Tuhanmu telah lahir juru selamat di kota Daud, Yesus. Tuhan kau lahir, Bang. Jangan dimut. Kita diskusi satu arah jadinya kalau kamu mut. Ya, pencipta langit dan bumi itu manusia atau bukan? Tuhan. Pencipta langit dan bumi itu manusia atau bukan? Jadi aku bertanya sama kau dulu nih. Ini sama-sama kita. Pencipta langit dan bumi manusia atau bukan? Saya sebagai Islam menjawab bukan. Nah, Anda menjawab sebagai Kristen menjawab apa? Tuhan. Pencipta langit dan bumi jelas itu Tuhan. Ya kan aku bilang tadi, pertanyaan tapi bukan itu pertanyaannya, dengarkan pertanyaannya. Pencipta langit dan bumi itu manusia atau bukan? Karena di dalam itu kan mulai menutupi kepalsuan. Kamu paksa aku menjawab. Tabir kepalsuan. Dua itu tidak ada di situ Tuhan. Pertanyaannya kepada umat Islam dan kepada umat Kristen, pencipta langit dan bumi kita ini manusia atau bukan? Saya sebagai Islam mewakili mengatakan bukan. Sebagai Kristen apa jawaban Anda? Manusia atau bukan? Kamu jangan mut. Makanya manusia atau bukan? Pencipta langit dan bumi ini manusia atau bukan? Saya jawabnya bukan. Kalau Anda? Bukan manusia. Yang dilahirkan Maria apa? Tuhan. Kucing. Kau jangan ngomong gitu kau. Mana kau menghina kau begitu? Saya tidak menghina, saya bertanya. Yang dilahirkan Maria itu apa? Kamu bertanya, kau menjawab langsung, kau bilang kucing. Saya bertanya, apakah kucing? Ini? Anda kan mengatakan bahwa yang dilahirkan Maria itu Tuhan. Maka saya bertanya kepada saudara, apakah yang dilahirkan Maria itu kucing atau manusia? Saya bilang Tuhan. Dari dua pilihan yang kau buat, Oke. benar. Coba kamu tunjukkan dalilnya Maria melahirkan Tuhan. Yohanes 6 nomor 3, apa yang dilahirkan daging adalah daging. Maria daging melahirkan apa? Jadi ku tanya sama kau. Mama inilah kekurangan Kristen. Inilah kenapa kalian begitu, karena yang ada di dalam kalian itu roh jahat yang selalu menutupi kebenaran dan memplesetkan kebenaran. Pernah teroris, bertahu kau. Yohanes, tapi penjajah siapa? Penjajah siapa? Karisten, Pamang. Karisten. Karisten penjajah. Berniat jahat. Tidak berniat jahat gimana pula? Kalau tidak ada kejahatan, Yesus tidak mati. Jadi Yesus itu berasal dari kejahatan. Udah nggak usah bahas ke situ. Sekarang itu maumu, itu mimpimu. Sekarang pertanyaannya saya kembalikan kepada tema. Maria melahirkan daging atau melahirkan roh? Di antara jawaban yang kau paksa adalah aku menyatakan Tuhan. Apa jawabanmu? Maksudnya apa? Itu doktrin, Tuyul, itu doktrin. Yang kenyataan sebenarnya Maria itu melahirkan apa? Enggak? Aku nak tanya dulu saja. Kamu Juma? Iya, saya Zuma. Pantas kalau takmu tidak ada. Kenapa? Karena kamu selalu kalau otakku tidak ada, jadi Kristen saya. Masa Maria melahirkan Tuhan? Kenapa kau mengatakan Maria melahirkan Tuhan? Karena otakmu nggak ada. Terus Juma. Yang ada di atas kepalamu itu cuman dada. Maria melahirkan jelas-jelas daging, dibilang Tuhan. Kepala kalian juga teroris. Teroris penjajah siapa? Siapa yang penjajah? Siapa yang penjajah? Teroris. Kapan kemudian Indonesia ini diteror sama umat Islam? Kapan?
Kapan? Udah. Yang ada habis Nusantara kau sama kau, ini dari teror. Satu dijajah contoh. oleh Kristen. 350 tahun Nusantara dijajah Kristen. Jangan kau bikin malu di sini, ya. Kalau tidak ada penjajah, tidak ada Kristen di Indonesia. Pahan. Oke, izin Gurunda, kita sapa lagi, mungkin ada lagi Kristen yang lebih sehat dari tadi. Andre, selamat siang menjelang sore, Andre. Andre, selamat sore. Ada musik, Dede. saya turunkan ada musik. Siap, Mau siap. Islam ke, ataupun Kristen tetap diturunin ya kalau ada suara musik. Ini banyak yang live YouTube teman-teman, jangan ada suara musik. Lanjut Kang Dito ya, aku naikkan ya. Ya. Nick, selamat siang Nick, menjelang sore Nick. Nick, go. Selamat siang. Selamat siang Nick. Aduh. Kelana, selamat siang Kelana. Selamat siang Kelana. Kelana siang. Putar. Aku naikkan lagi yang Masih lain. terputar-putar ya. Masih terputar-putar ya. Zak, monitor Zak, selamat siang. Selamat siang Zak. Selamat siang Zak. Zak, selamat siang Zak. Fendi naikin cewek yang mau syahadat masih. Zak, selamat siang. Anak ketiga titik 9, selamat siang. Selamat siang, anak ketiga. Anak ketiga, aduh. Anak ketiga, masih muter-muter juga kah? Masih. Oh, sih, udah nggak ada. Ada Black Rose tadi nih, aku naikkan coba Black Rose ya. Kayaknya beliau tuh Kristen. Yang Muslim izin jangan kirim permintaan ya teman-teman, Iya. sabar dulu ya. Biar kita naikkan teman-teman Kristen nih. Ya, di bawah itu si siapa tadi bilang katanya ada yang mau syahadat itu. Siapa tuh? Nggak tahu. Mana? Siapa namanya? Yang mana yang tadi? Yang ya, ini Bang Galau dari tadi kirim permintaan Bang, Islam atau Kristen Bang Galau? Islam bang, Islam. Oh, di bawah Bang, izin kawan-kawan Muslim kalau bisa standby di bawah ya. Jangan naik kawan-kawan Muslim. Biar diskusi kita. Izin teman-teman Muslim. Standby dulu kawan-kawan Muslim di bawah. Iya, Bunda Kiren. Selamat sore Bunda Kiren. Bunda Kiren, selamat sore Bunda Kiren. Nggak nyadar dia udah di atas itu. Oke, Sukahar, monitor Sukahar. Aat, aduh, ini ada ini. Ada lagi nih. Aku turun aja deh, kirain yang lain tadi Kristen. Enggak apa-apa. Nggak Kita apa-apa, sambil nggak apa-apa. tunggu teman-teman Kristen. Bang Masaha, panggil aja teman-teman Kristen yuk, naik yuk, punya nyali yuk. Jangan kayak murid Yesus takut kayak gitu ya kan? Gitu kan Jiro. Nah, ini ada Dek Lufiris ini Kang Dito. Coba di ini dulu karena katanya tadi. Ya C, gimana C? Sudah mantap kali rupanya C. Ya, Cek. C, kalau sudah mantap C kirim KTP-nya C. Gak monitor dia. Ya Mas Masih Aha. ada tamunya mungkin. Iya Mas Aha. Coba kau mau share aja ke teman-temanmu coba. Apa orang dia nggak punya teman Fandi? Masa sih nggak punya teman? Nggak punya dia. Ya temanku cuman Kang Dito gimana? Iya cuman saya aja temennya. Ya ayo yang Kristen Coba ayo. di share aja.
Kita harus tunjukkan jiwa pemberani seperti Yehuda. Yehudanya jangan lemah dong. Yehuda, singa Yehuda. Gempala Cordoba. Sayangnya Yehuda itu karakternya seperti keledai. Tidak seperti singa. Itu nubuatannya ada di Kejadian 49. Oh, jadi hoak ya, Bang ya? Iya, baca deh di Kejadian 49 nomor 10-11. Kejadian 4. Pandi baca kok, Pandi kok baca, Pandi? Jadi Kejadian 49 itu, Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nomor 11, ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaian dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur halilintar. jadi Kejadian 49 itu Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah wahai anak-anakku berkumpul, supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Jadi Yakub memanggil 12 anaknya ini, dipanggil satu-satu. Diajaklah kemudian bicara Simeon, diajaklah Lewi kemudian berbicara, kemudian diajaklah si Ruben pun juga berbicara, diajak juga kemudian Yehuda, diajak juga kemudian Benyamin, Zebulon, Isakar. Nah, diajak satu-satu. Nah, giliran Benyamin dikatakan apa? Kamu nanti kelakuanmu kayak serigala. Di nomor 27 tuh dia, si Benyamin ini. Benyamin, iya paman, nanti kamu kelakuanmu, keturunanmu itu kayak serigala. Masa sih? Bagus dong. Iya. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Jadi dia membunuh murid-muridnya juga dulu, nabi yang ada di situ. Habis itu dirampas ajarannya, lalu dibagi-bagikan kepada Roma. Tuh, nubuat itu yang harus terjadi. Adakah nubuatan Paulus di dalam perjanjian lama? Ada. Di mana Bang Suma? Kejadian 9 nomor 27. Digenapi di mana? Roma 3 nomor 5. Akulah keturunan Benyamin dari Farisi. Jadi serigala sama dengan Benyamin, Benyamin sama dengan serigala. Waspadalah kepada serigala, maksudnya apa? Waspadalah kepada keturunan Benyamin. Siapa keturunan Benyamin? Pak Ulus. Makanya di data 28-nya dikatakan, itulah semua suku Israel 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya Yakub kepada mereka ketika ia diberkati oleh mereka. Tiap-tiap orang diberkati dengan berkat dan diuntukkan kepada mereka masing-masing. Ya. Benyamin. Ya. Perdana Menteri siapa itu Benyamin, Bang? Aku cerita aja nih Bang ya, boleh nggak? Siap. Ya. Jadi aku pernah nonton almarhum Gus Dur dulu di acara Kick di Metro TV. Beliau mengatakan kalau dulu Pak Harto itu punya tangan kanan dan tangan kiri, yaitu Panglima ABRI dan Pangkostrat. Jadi kalau Pak Harto memberi perintah kepada Panglima ABRI, Pangkostrat itu tidak tahu. Dan kalau Pak Harto memberi perintah ke Pangkostrat, Panglima ABRI nggak tahu. Nah, gara-gara ucapan Gus Dur ini aku jadi berpikir, jangan-jangan nabi palsu atau antikristus itu ada dua, Bang. Antikristus yang pertama mengajarkan untuk meninggal hukum Taurat dan Sonat, dan antikristus yang kedua mengajarkan kita untuk tidak mengimani penyaliban Yesus. Nah, itu, Bang. Mati meja. Penyaliban itu adalah hukuman bagi pelaku maksiat. Penyaliban itu hukum bagi orang yang dikutuk Tuhan.
Hanya Kristen yang mengagung-agungkan penyaliban tersebut. Di dalam kitabnya orang Yahudi, yang kena hukum salib adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim. Al-Quran juga demikian mengatakan itu. Al-Ma'idah ayat 33. Tidak ada itu Nabi kemudian dijadikan sebagai standar. Dia harus disalib, dia harus dibunuh supaya menyelamatkan umat. Enggak ada. Inti dari semuanya, penyaliban sama dengan hukuman terhadap penjahat. Hukuman terhadap orang terkutuk. Itu intinya. Siapa yang mengatakan itu? Kitabnya Yahudi, kitabnya umat Islam, dan suratnya Paulus, Galatia 3 nomor 13. Hanya Kristen aja yang mau seperti siapa tadi itu? Yang turun si dompala itu? Raja siapa tadi itu? Nah, Raja Simbolon. gini Bang, Lanjut Mas Ha, silakan. kalau tidak mengakui adanya penyaliban itu sama saja mengatakan Tuhan itu berbohong, Bang. Sama saja mengatakan Tuhan itu berbohong. Maksudnya? Karena kira-kira 2000 tahun yang lalu, 4000 tahun yang lalu, ada firman kepada Abraham, sembelihlah anakmu. Ini kan adalah permintaan satu nyawa manusia, Bang. Dan ketika Tuhan itu berfirman, firman itu menjadi hukum. Sekarang apakah seimbang permintaan satu nyawa itu diganti dengan dengan satu binatang? Itu nggak seimbang. Artinya firman itu masih berdenyut dong, masih hidup. Dan itu dipenuhi oleh penyaliban Yesus. Makanya Yesus itu dikatakan anak domba Allah. Karena dia adalah anak domba pengganti anaknya Ibrahim, begitu. Saudara, Kejadian 22 dan Al-Quran surah As-Saffat ayat 107 menyatakan dengan seksama bahwa apa yang terjadi kepada Abraham murni bermiliar persen itu karena ujian kepada personil, oknum person Abraham tok, bukan dosa Adam. Camkan itu. Baca Kejadian 22 nomor 1, Al-Quran surah As-Saffat. Itu hanya ujian untuk satu manusia mulia, yaitu Abraham, untuk diuji kesabaran dan keikhlasannya. Tidak ada dosa waris, dosa mawari. Tidak ada. Dosa waris itu hanya buatan Paulus, karangan Paulus demi untuk melanggengkan dosa-dosa dia, untuk melanjutkan misi iblis di Ganbi Eden. Itu jelas itu. Jadi penyaliban terhadap Yesus tak ada hubungannya dengan kurban hewan. Yang ada di dalam Al-Quran justru wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiya nafsah. Orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang perbodoh diri sendiri, membenci kurban hewan, membenci ajaran tauhid, membenci sunat kulub. Itu adalah orang yang membahlulkan diri. Jelas itu. Maka dikatakan Nabi Ibrahim diuji, diminta. Ini anak berpuluh tahun beliau minta, ya Rab, ya Tuhanku, Tuhan pencipta alam semesta yang maha kaya, cobalah kau berikan aku satu orang anak saja. Berikan aku anak, aku pingin ada pewaris. Siang malam beliau minta. Begitu dikasih, plak, dikasihlah satu anak tunggal. Anak satu-satunya. Terbayar sudah lukanya, terbayar sudah kesedihannya. Dikasih anak, kegembiraannya memuncak sampai langit ketujuh. Tiba-tiba belum puas merasakan nikmatnya punya anak, diminta untuk dikorbankan. Itu baru ujian kesabaran. Maka ketika dia mengiyakan dan anaknya pun mengiyakan, silakan wahai ayah, jangankan nyawaku, apapun yang Tuhanmu minta serahkan, aku ikhlas. Anak dan ayah satu paket. Apa yang terjadi? Ayah dengan keikhlasan, anak dengan kesabaran. Mau digorok lehernya, diganti dengan binatang. Ada di situ hubungannya dengan dosa waris? Tak ada, Cak Ayu. Apa pula dosa waris mau disisipkan di situ? Nggak laku.
jualan barat itu nggak laku. Ya, itu hanya ujian kesabaran aja. Ada hubungannya. Baca Kejadian 22 sampai selesai. Tidak akan pernah Anda temukan ada hubungannya dengan dosa waris itu, nggak ada. Jadi ketika kemudian Tuhan memerintahkan mempersembahkan manusia hanya sebagai ujian, rupa-rupanya persembahan besar yang Tuhan inginkan itu hewan. Jadi Tuhan memberikan kemudian kurban hewan, manusia diganti hewan, itu Tuhan. Manusia yang harusnya dikurban diganti oleh Tuhan menjadi hewan. Kalau iblis yang tadinya hewan diganti sama si iblis menjadi manusia. Kebalikan. Tuhan yang menginginkan